Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini sebenarnya saya akan memberikan ya penjelasan mengenai regresi dengan variabel moderating tetapi menggunakan yang MRA, dimana sebelumnya sudah ada video ya mengenai regresi dengan variabel moderating dengan tiga metode MRA, interaksi, sama residual. Nah, untuk kali ini kenapa saya membuat video lagi, karena video yang terdahulu yang untuk MRA itu ada sedikit revisi. Nah, jadi saya membuat video lagi khusus untuk yang MRA sendiri, karena memang untuk bahan penelitian untuk mahasiswa skripsi itu seringnya menggunakan yang MRA. Jadi saya buat video yang khusus untuk MRA. Nah, yang sudah kalian ketahui ya, kemarin sudah dipelajari di video sebelumnya. Nah, saya mengingatkan kembali, analisis regresi moderasi itu pastinya melibatkan yang namanya variabel moderasi, di mana variabel ini memiliki peran sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara independen dengan variabel dependennya. Nah, dalam memilih variabel moderasi ya dalam suatu hubungan itu harus didasarkan pada hasil pemikiran dan pertimbangan teoritis atau rasional. Apakah suatu variabel memungkinkan untuk dijadikan variabel moderasi atau tidak? Jadi tidak ngasal ya kita menempatkan variabel ini sebagai moderating, tetapi harus ada dasarnya, yaitu sesuai dengan teorinya. Dalam analisis regresi moderasi berlaku seperti di regresi linear berganda, ada asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, kerangka pemikiran dari moderating ada variabel independen, dalam hal ini X, kemudian berpengaruh ke dependen, simbolnya dengan Y, kemudian ada moderating. Moderating di sini ada yang menyebutkan dengan simbol X2 ya, karena di sini ada cuma X1. Ada juga yang menyebutkan simbolnya M. Ya, jadi sama saja. Moderating posisinya di tengah-tengah ya, antara independen dengan dependen. Ini ada contoh, ada penghasilan sebagai independen, gaya hidup sebagai dependen ya, kemudian muncul yang namanya moderating, yaitu budaya lingkungan ya. Di sini nanti di contoh ini ya, apakah memang budaya lingkungan ini memoderasi ya antara penghasilan terhadap gaya hidup. Nah, ini ada beberapa contoh kerangka pemikiran. Ini yang contoh yang sederhana ya, X-nya 1, Y1, M-nya 1. Kemudian ada contoh lagi untuk kerangka yang kedua. Nah, di sini ada pengembangannya, di mana variabel moderatingnya ada 2, M1 dan M2. Jadi ada beberapa kemungkinan, nanti tergantung dari penelitian menggunakan variabelnya berapa. Kemudian ada juga yang seperti ini, ada independennya ada 2, X1, X2. Kemudian moderatingnya 1. Hati-hati menggunakan panahnya ya. Kalau panahnya cuma hanya di X2 saja, berarti nanti yang memoderasi hanya X2. Di sini M, X2 dimoderasi M, kemudian Y. Tetapi kalau panahnya 2 seperti ini, berarti selain memoderasi X2, X1-nya juga dimoderasi oleh M ya. Hati-hati ketika membuat kerangka pemikiran. Nah, di sini ada contoh kasus ya, CSR terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. Ada juga ngala judul tidak menyebutkan moderatingnya, tetapi mungkin variabel moderasi itu sama ya.
Nah, kebetulan ini datanya data sekunder yang diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 sampai 2012. Berarti hanya 2 tahun saja untuk datanya. Nah, ini untuk definisinya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ada nilai perusahaan, ada CSR, dan ada profitabilitas. Nah, kerangka pemikiran dari kasus tersebut, di sini CSR sebagai variabel independen, nilai perusahaan sebagai variabel dependen, kemudian muncul di sini profitability sebagai moderatingnya. Nah, ini ada hipotesisnya. Satu, CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, profitabilitas memoderasi hubungan CSR terhadap nilai perusahaan. Nah, ini ada konsep ketika kita mengolah data antara primer dengan sekunder itu akan berbeda. Kalau untuk data primer, nah sudah kita pelajari di awal, harus diuji dulu validitas dan reliabilitas karena kaitannya dengan datanya dari kuesioner. Berikutnya apa? Diuji asumsi klasik ya, kemudian baru diujikan regresi moderatingnya. Itu untuk data primer. Bagaimana kalau dengan data sekunder? Nah, kalau data sekunder kita langsung ke asumsi klasik. Kita nggak perlu ngolah dengan melakukan uji kelayakan data atau reliabilitas dan validitas karena datanya bukan dari kuesioner. Jadi kita langsung ke uji asumsi klasik saja. Setelah diuji asumsi klasik, setelah memenuhi, baru kita mengujikan moderating. Nah, ini contoh ya sudah saya olah untuk asumsi klasik, kebetulan memenuhi semua ya dalam hal kasus ini. Nah, kita ke uji interaksinya. Uji interaksi atau moderated regression analysis yaitu aplikasi dari regresi linear berganda di mana dalam persamaannya mengandung unsur interaksi atau perkalian dua atau lebih dari variabel independen. Jadi yang namanya interaksi itu berarti perkalian antara independen dengan moderatingnya. Nah, untuk jenis variabelnya moderasi ada pure, quasi, homologisir, dan prediktor. Nah, di sini nanti ada kriterianya ya, B2 sama B3-nya. Kalau B2 tidak signifikan, B3 signifikan, berarti pure moderasi. Kalau B2 signifikan, B3 signifikan, berarti quasi moderasi. Sebenarnya yang dianggap sebagai moderasi itu hanya yang ini ya, hanya yang pure dengan quasi. Kalau selain itu, homologisir maupun prediktor ini sebenarnya sudah bukan lagi sebagai variabel moderasi. Ya, bisa jadi itu mungkin sebagai variabel independennya ataupun bisa jadi sebagai intervening. Ya, jadi yang dianggap sebagai moderasi itu hanya pure moderasi dan quasi moderasi. Jadi langkah yang pertama kita lakukan itu sebenarnya menentukan dulu ya untuk MRA itu jenisnya apa dulu. Jenis variabel moderasinya apa dulu? Apakah pure, apa quasi, homologisir ataupun prediktor. Kalau memang memenuhi ya yang dari hasil pengolahan kemudian menunjukkan jenisnya pure ataupun quasi, nanti bisa dilanjut untuk uji MRA-nya. Tetapi kalau yang homologisir prediktor itu kan dianggap bukan variabel moderating. Ya, tinggal nanti untuk argumennya nanti bagaimana, kenapa kok memang bukan moderasi. Nah, langkah yang pertama untuk menentukan jenis moderasinya kita buat persamaan terlebih dahulu. Ada 3 persamaan di sini. Yang pertama, Y sama dengan A plus B1 CSR. Ya, berarti kita ngolah dulu ya independen dengan dependennya. Independennya CSR, kemudian dependennya itu nilai perusahaan. Itu untuk persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua,
Y sama dengan A plus B1 CSR plus B2 profitabilitas. Nah, berarti nanti kita ngolahnya untuk dependennya Y, berarti nilai perusahaan. Kemudian untuk independennya ada CSR, kemudian dimasukkan juga untuk yang moderatingnya. Ya, untuk profitabilitas itu untuk persamaan kedua. Nah, persamaan yang terakhir, nah, Y sama dengan A plus B1 CSR plus B2 profitabilitas plus, nah ada B3. B3 ini sebagai interaksi antara profitabilitas dengan CSR, yaitu independen dengan moderatornya. Ya, berarti nanti kita harus menghitung dulu ya untuk interaksinya, kemudian baru diregresikan. Nah, kita langsung ke pengolahan datanya saja. Nah, untuk kita buka dulu untuk data latihan regresi moderatingnya. Nah, ada ini kode untuk perusahaan, ada tahun, ada CSR dalam hal ini sebagai independen, ada profitabilitas sebagai moderating, kemudian nilai sebagai variabel dependennya. Nah, langkah yang pertama kali kita lakukan apa? Tadi ya, untuk persamaan satu dulu kita meregresikan antara dependen dengan independen. Klik analyze, regression, pilih linear. Nah, yang dimasukkan nilai ke dependen, kemudian X-nya CSR ke independen. Tinggal kita oke. Nah, nanti kita ambil nih untuk yang koefisien saja. Nanti kita pindahkan ini. Di sini nanti juga bisa membuat persamaannya. Langkah berikutnya apa? Untuk persamaan yang kedua, analyze, regression, linear. Nah, kita reset dulu saja biar kosong. Untuk persamaan yang kedua, dependen nilai, kemudian CSR dan profitabilitas kita masukkan ke independen. Kemudian kita oke saja. Nah, nanti yang dipakai itu yang tabel koefisien. Nah, tabel yang kedua ini ya nanti yang akan kita buat untuk analisis tadi ya, yang kriteria B2 dengan B3-nya. Langkah yang terakhir, yang ketiga itu kan tadi ada interaksinya ya. Nah, kita lihat datanya sudah ada interaksinya atau belum. Kalau belum berarti kita interaksikan dulu. Caranya klik transform, pilih compute variable. Di sini kita interaksikan antara CSR, jangan lupa ya nggak boleh dispasi, kemudian profitabilitas. CSR underscore profitabilitas kita kalikan antara CSR dengan profitabilitas, kemudian di oke. Nah, di data nanti akan terlihat perkalian antara CSR dengan profitabilitas. Setelah kita kalikan atau interaksikan, baru langkah berikutnya adalah meregresikan. Klik analyze, regression, linear. Nilai ke dependen. Nah, CSR, profit dan perkalian atau interaksi CSR profitabilitas juga dimasukkan ke independen. Kemudian di oke saja. Nah, kita ambil lagi nanti untuk yang koefisien. Ya, koefisien ini digunakan untuk menentukan jenis variabel moderasinya apa. Jadi nanti yang akan kita gunakan itu output hasil olahan data untuk yang koefisien pengolahan kedua dan Nah, untuk jenis moderasi kita ambil ya untuk hasil pengolahan yang kedua dan yang ketiga. Karena untuk menentukan nilai B2 dan B3. Ya, jadi dulu koreksi, jadi bukan dalam satu tabel ini, tetapi untuk mengambil B2 itu langkah yang kedua.
Nah, kita lihat untuk yang B2-nya berarti apa? Profit. Dalam hal ini berarti moderatingnya kita lihat nilai signifikansinya. Kalau nilainya di bawah 0,05 berarti kan signifikan. Kalau di atas 0,05 berarti tidak signifikan. Nah, bisa dilihat untuk B2-nya itu nilainya di bawah 0,05 berarti B2-nya signifikan. Kemudian kita lihat untuk B3-nya. B3 di sini dalam hal interaksi antara profit dan CSR. Kita lihat nilainya apakah signifikan atau tidak. Nilai di sini hasilnya 0,076. Ya, 0,076 itu di atas 0,05. Berarti untuk B2-nya itu dikatakan tidak signifikan. Nah, tadi B2 signifikan, B3 tidak signifikan. Coba kita lihat ke kriterianya. Nah, B2 signifikan, berarti ini ya B2 signifikan, B3 nya tidak signifikan. Coba kita lihat B2 signifikan, B3 tidak signifikan. Oh, hasilnya ini ya, B2 signifikan, B3 tidak signifikan. Nah, berarti jenis moderasinya apa? Prediktor moderasi. Nah, kalau prediktor moderasi itu tidak dianggap sebagai moderasi karena variabel ini sebenarnya cocoknya sebagai variabel independen ataupun variabel intervening. Ya. Nah, dengan melihat tabel koefisien ya dapat diidentifikasi melalui B2 dan B3. B2-nya signifikan, B3-nya tidak signifikan. Maka disimbolkan bahwa variabel profitabilitas merupakan prediktor moderasi. Artinya variabel ini ya bukan sebagai moderasi tetapi sebagai independen ataupun nanti bisa intervening. Ya, jadi kalau seperti ini ya mencari argumennya yang tepat ya. Kalau hasilnya ternyata tidak sebagai moderasi ya, karena ini contoh kasusnya seperti ini ya. Nah, kalau contoh kasusnya ternyata kok hasilnya kuasi, jenisnya kuasi atau pure moderasi, nah itu bisa dilanjutkan untuk pengujian MRA nya. Jadi langkah-langkah yang tadi, 3 langkah tadi tentukan jenis moderasi saja, kita belum sampai ke MRA-nya. Ya. Oke. Nah, seandainya ya kalau misalkan dari data ini tadi diolah, hasilnya kuasi atau pure, langkahnya bagaimana? Nah, kita tentukan nih. Pertama tentukan jenisnya. Kalau tidak berinteraksi dengan Y, nah tadi ada prediktor, ada homologizer. Sedangkan kalau yang berinteraksi dengan prediktor itu kuasi dan pure moderasi. Kalau tadi masuknya ke prediktor ya, hasil kita berarti dikatakan bukan variabel moderasi. Tetapi kalau hasilnya kuasi atau pure untuk jenisnya, nah kita lanjut untuk pengujiannya untuk MRA-nya. Ya, jadi langkahnya atau konsepnya seperti itu. Nah, ini saya contohkan saja ya, kalau misalkan hasilnya kuasi atau pure moderasi, langkahnya bagaimana? Nah, kalau untuk kuasi atau langkahnya nanti sesuai dengan persamaan ini, Y sama dengan A plus B1 CSR plus. Nah, moderatingnya juga dimasukkan. Jadi kalau jenisnya kuasi, nanti independen, moderating plus interaksi itu ketiga-tiganya dimasukkan untuk pengujian regresi. Ya. Nah, kita lakukan saja pengolahannya. Klik analyze, regression, linear. Nah, set. Tadi nilai kedependen. Nah, CSR profit sama CSR profitabilitas kita masukkan ke independen, kita regresikan, kemudian di oke.
Nah, kita ambil untuk tabel koefisiennya. Ini untuk langkah yang kuasi moderasi. Ya, dimana ini dimasukkan semua, ada CSR, ada profit, ada interaksinya. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini kita ilustrasikan saja ya, karena kan sebenarnya hasil tadi itu kan prediktor. Nah, berarti seandainya nih tadi kalau hasilnya kuasi, jadi langkahnya seperti ini pengolahannya ya. Nah, ini untuk persamaannya. Nah, tinggal nanti apakah profitabilitas ini memoderasi atau tidak, hubungan antara CSR profitabilitas nanti bisa dilihat di ini yang profit sama CS interaksinya, kemudian dilihat dari nilai SIG-nya. Kalau nilai SIG lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti tidak ada pengaruh moderasi, atau bisa dikatakan bahwa profitabilitas tidak memoderasi hubungan CSR dengan nilai perusahaan. Kalau nilai SIG-nya lebih dari 0,05, kalau nilai SIG-nya di bawah 0,05 maka H0 ditolak. Kalau ditolak berarti kesimpulannya profitabilitas memoderasi CSR terhadap nilai perusahaan. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan di sini ya, karena ini hanya contoh saja ya untuk langkahnya, karena tadi sebenarnya hasilnya bukan kuasi, tapi ini seolah-olah saja. Nah, itu kalau kuasi. Bagaimana kalau dengan pure? Nah, untuk pure nanti pengolahannya akan berbeda lagi. Nah, pure nanti pengolahannya seperti ini. Nah, untuk persamaannya Y sama dengan A plus B1 CSR. Nah, yang membedakan dengan kuasi yang ini. Nah, di sini langsung B2 interaksi antara profit dengan CSR. Berbeda ya, kalau tadi kuasi itu profitnya atau moderatinya juga diikutkan, tetapi kalau pure itu tanpa moderati, jadi hanya yang dimasukkan independen dengan interaksinya. Nah, kita pengolahan langsung, analyze, regression, linear. Kita reset nilai ke dependen. Nah, hati-hati, ini kalau pure yang dimasukkan hanya independennya CSR dengan interaksinya. Nah, bisa dilihat tanpa kita memasukkan moderating, yaitu dalam hal ini profit. Ya, ingat itu untuk pure moderating. Kemudian di OK. Nah, nanti yang diambil yang tabel koefisien. Nah, ini ya, untuk menentukan ya apakah profitabilitas memoderasi atau tidak, kita lihat ya di interaksi profit dan CSR. Nanti bisa dilihat di nilai SIG-nya ya. Kalau nilainya di atas 0,05 berarti apa? Profitabilitas tidak memoderasi ya, hubungan antara CSR terhadap nilai. Tetapi kalau nilainya di bawah 0,05 atau SIG-nya di bawah 0,05 maka katakan profitabilitas memoderasi hubungan CSR terhadap nilai perusahaan. Nah, jadi itu langkah-langkahnya ya. Ingat ya, yang dikatakan sebagai moderasi itu antara pure dengan kuasi. Kalau selain itu berarti dikatakan bahwa variabel tersebut bukan sebagai moderating. Nah, untuk langkah pengujiannya untuk MRA pure dengan kuasi itu berbeda ya. Kalau kuasi itu memasukkan variabel moderatingnya ya untuk diregresikan, tetapi kalau pure tanpa memasukkan moderatingnya ya, dalam hal ini profitnya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pengujian MRA ya, atau interaksi dengan adanya variabel moderating ya.
yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.